Nah, tamu saya selanjutnya ini sangat berhubungan dengan Anda atau kita semua yang hobinya belanja online. Pasti seneng kalau kita diketok gitu ya, paket gitu ya di rumah kita. Ini benar-benar sangat familiar dengan perusahaan ini. Kurir memang salah satu pahlawan di masa pandemi karena kebutuhan belanja online yang sudah semakin meningkat. Namun ini pastinya menjadi tantangan bagi perusahaan logistik seperti JNE yang mengalami lonjakan permintaan dari customer mereka. Saya sudah bersama dengan Pak Muhammad Feryadi selaku Presiden Director JNE. Tentang bagaimana JNE menghadapi demand yang peak akibat pandemi, namun tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Pak Peri, terima kasih telah bergabung bersama kami. Apa kabar? Semoga baik dan sehat. Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Luki. Amin Pak, terima kasih. Pak, kalau melihat JNE, sampai saat ini, melihat secara keseluruhan, banyak sekali perubahan dan journey. Pertanyaan sederhana Pak, semua orang pengen tahu dan dengar. Kulturnya atau value apa sih Pak yang diterapkan oleh Bapak ataupun founding father Bapak ataupun founding father JNE sampai sebesar ini Pak? JNE memang pada saat itu sejak awal berdiri oleh founding father perusahaan, almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno, kita selalu diajarkan agar selalu dekat dengan Tuhan. JNE tidak boleh jauh dari Tuhan, dan inilah yang menjadi bekal di mana dalam memberikan pelayanan tentu JNE juga ingin setiap pelanggan yang menggunakan layanan JNE bisa memberikan layanan sebaik mungkin. Dan hari ini dengan tagline yang diusung oleh JNE Connecting Happiness, kita selalu berupaya untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dan apa yang kita lakukan, tentu kita juga terus menyempurnakan dari apa yang sudah diajarkan oleh founding father. Kalau hari ini JNE mempunyai nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner, kita tidak ingin ini hanya menjadi slogan, tapi kita ingin ini juga terinternalisasi di setiap individu yang bekerja di perusahaan. Dengan demikian, tentu pekerjaan itu menjadi lebih mudah, pekerjaan itu akan menjadi ibadah. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman, tentunya kita berharap juga bukan hanya mereka hanya mengejar materi, di akhir bulan mereka terima salary, tetapi juga mereka harus memahami bahwa ini akan menjadi amal jariah buat teman-teman selama mereka melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan ini terus kita lakukan, terus kita kampanyekan agar semua teman-teman yang bekerja di semua level bisa memahami nilai-nilai perusahaan itu dengan baik dan bisa menjalankan, bisa mengaplikasikan di dalam tugas kesehari-harian mereka. Itu Pak, mungkin sedikit gambaran mengenai kultur di perusahaan JNE, dan kultur ini terus akan menjadi budaya yang kita tularkan juga kepada mitra-mitra kerja, karena sekarang kalau melihat potretnya JNE bukan hanya didukung oleh karyawan-karyawan yang memang organik, tetapi juga kita punya mitra-mitra, kita punya agent-agent, di mana kepada agent-agent kita juga menularkan hal yang sama. Bagaimana JNE menyayangi, memberi dan menyantuni, dan inilah yang saya pikir bisa membuat bisnis kita mudah-mudahan ke depan di tengah arus persaingan yang begitu kuat akan tetap sustain. Kita sekarang berada di era yang semua serba virtual. Ya, koordinasi, komunikasi yang kami lakukan sekarang ini dengan berbagai pihak banyak kita lakukan secara virtual. Baik itu melalui misalnya Teams, sehingga kita lebih mudah untuk koordinasi dengan cabang-cabang kita, jaringan-jaringan kita,
maupun dengan bagian-bagian kita di setiap bagian di organisasi, sehingga mereka tahu kita sedang lakukan ini. Kita berharap mereka tentu semua siap dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, dengan teknologi-teknologi yang ada, tentunya ini juga akan sangat membantu kami di JNE. Jadi apa yang kita lakukan di tengah pandemik ini tentu juga kita harus menyesuaikan sehingga ini tidak mengurangi esensi JNE di dalam memberikan pelayanan. Ke dalam cara komunikasi kita rubah. Keluar karena sekarang masyarakat menganggap hubungan kontak itu juga menjadi sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Ya, kita membuat aplikasi-aplikasi. Kita memperbaiki, kita punya website. Jadi komunikasilah customer dengan kita melalui aplikasi yang memang kita develop. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mereka tetap nyaman, tetapi kita tetap bisa memberikan pelayanan buat masyarakat. Lalu bagaimana JNE bisa menavigasi tantangan di COVID-19 ini? Sejak bulan Maret, pada saat COVID ini mulai ramai, bukan hanya pandemik ini dirasakan di Indonesia, tetapi juga global. Kami tentu juga berpikir bagaimana teman-teman yang ada di lapangan khususnya tetap bisa kita berikan semangat. Jadi pada saat itu saya menggelorakan ada slogan, Pak, bahwa kurir ini harus menjadi profesi yang last man standing, saya bilang. Kita ini harusnya menjadi profesi yang sekarang bisa memberikan manfaat buat orang lain, dan harusnya profesi ini menjadi profesi yang terakhir. Kalaupun kita harus tumbang, ya mungkin kita yang akan paling akhir tumbang. Nah, apa yang sudah kita lakukan tentu ini juga harus kita lihat dengan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Teman-teman yang bekerja di luar sana tentu juga harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Kita menjalankan protokol kesehatan, kita juga membentuk gugus tugas yang tentu juga kita harapkan mereka bisa mengatur teman-teman baik yang bekerja di dalam kantor maupun di luar kantor, kondisinya tetap terjaga. Beberapa waktu yang lalu kami sempat mendengar dan kita berpartnership sama-sama bagaimana JNE bisa mendistribusikan 36.000 ton beras ke seluruh Indonesia selama pandemi COVID-19. Boleh di-share bagaimana hal itu dapat terjadi dan apa strategi yang dilakukan oleh JNE? Kita utamakan tentu bantuan ini bisa sampai cepat. Kita tentu juga punya kewajiban di dalam rangka membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sekarang ini mengalami kondisi yang sangat sulit. Nah, adanya bantuan seperti ini, tentu inilah satu pembuktian yang bisa kita lakukan. Kita turun, kita bantu mendistribusikan bantuan Presiden lewat Kementerian Sosial, dan sejauh ini apa yang kita lakukan semuanya bisa kita selesaikan sesuai dengan target yang sudah diberikan. Dalam memberikan informasi tentu kita membutuhkan teknologi. Kecepatan dalam delivery sekarang ini tidak menjadi satu-satunya tantangan, tapi kecepatan kita dalam memberikan informasi ini tentu juga memberikan nilai tambah yang sangat kuat. Dan ini juga berlaku bukan hanya untuk bantuan Presiden, tetapi juga di era perdagangan online sekarang ini dengan informasi yang cepat dari sisi penjual, tentu penjual akan mendapatkan settlement lebih cepat. Dari sisi penerima tentu akan sangat senang karena bisa mengetahui di mana posisi kiriman barang yang saya beli. Dan itulah sebabnya makanya dengan adanya teknologi kami sangat merasa ini membuat pekerjaan kami jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan informasi maupun data jadi lebih akurat. Semua orang bertanya mengenai 2021 yang dimana dalam beberapa hari ke depan atau nggak nyampe 2 bulan lagi, bagaimana menurut JNE? Ya, JNE akan terus melakukan inovasi-inovasi karena kita melihat perilaku di luar sana dari konsumen berubah. Perilaku dari masyarakat berubah. Masyarakat mungkin saat ini enggan untuk bisa melakukan kontak langsung. Sehingga diperlukan cara-cara yang tentunya membuat pelanggan kami tetap nyaman. JNE selalu ingin bisa memberikan gambaran kepada setiap pelanggan yang menggunakan layanan JNE di mana status kirimannya pada saat mereka mulai mengirimkan melalui JNE. Sejak dari point of origin sampai ke destinasi.
Dan ini yang kita lakukan dan ini terus kita improvisasi karena pada hari ini kalau kita melihat persaingan kecepatan dalam pengantaran itu tidak menjadi hal yang sangat krusial. Tapi bagaimana kecepatan kita dalam memberikan informasi ini sekarang menjadi hal yang sangat penting. Jadi diperlukan teknologi untuk bisa memberikan informasi ini kepada pelanggan. JNE yang awalnya membangun banyak jaringan, physical network, tentu pada hari ini mempunyai physical network yang begitu luas, begitu banyak, itu tidak akan banyak memberikan manfaat kalau tidak dilakukan connectivity di setiap jaringan. Sehingga setiap jaringan itu menjadi terhubung. Bagaimana kita menghubungkannya? Tentu diperlukan teknologi. Kami di sini juga menggunakan dashboard sehingga kami bisa memantau bagaimana performance dari jaringan-jaringan JNE yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana penjualan mereka, bagaimana sukses delivery mereka, bagaimana keluhan pelanggan, bagaimana penanganannya. Karena memang itulah yang menjadi tuntutan pada hari ini dari setiap user yang menggunakan layanan JNE. Bukan hanya cepat dalam pengantaran, tetapi cepat dalam memberikan informasi, ini menjadi hal yang sangat krusial pada saat kita harus memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pak Ferry, terima kasih banyak. Begitu banyak nilai luhur, pengabdian, bukan cuma bisnis, tetapi balancing, kepuasan pelanggan, strategi, digital transformasi, teknologi, sehingga JNE bisa tumbuh seperti ini, memiliki tempat di hati kami. Kami doakan agar JNE semakin tangguh, semakin jaya, semakin bermanfaat di Indonesia dan menjadi bagian dari yang sangat penting untuk jalur bisnis di Indonesia terhadap bisnis logistik dan distribusi. Terima kasih banyak.